warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita SMA Namira Official Video. Bersama saya Sri Ridwan yang akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung materi tentang vektor ya di pertemuan kali ini. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang proyeksi ortogonal ya. Dari segi pengertian, proyeksi itu artinya bayangan ya, ortogonal itu adalah tegak lurus. Jadi kita akan mencari bayangan dari suatu vektor ya. Nah, akan yang kita bahas ada 3, yang pertama panjang proyeksi skalar, yang kedua proyeksi skalar, yang ketiga vektor proyeksi. Oke, langsung saja nak ya, kita masuk ke materi berikut ini. Nah, misalkan ini ada sebuah ada vektor ya, vektor A. Oke, kemudian ini ada vektor B. Ya, ini B, ini A. Nah, dia mau tanya proyeksi vektornya, ya, proyeksi skalar vektor B pada A misalnya, ya. Proyeksi vektor B pada A, kan gitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apa? Kita cari bayangan dari vektor B pada A, gitu ya. Bayangan dari vektor B pada A. Nah, jadi ini kan vektor A-nya. Mencari bayangannya itu bagaimana? Karena dia ortogonal, berarti kita cari yang tegak lurus. Kita tarik ya ujung dari vektor tersebut tegak lurus ke vektor A. Oke? Nah, sehingga diperolehlah di sini ya. Maka vektornya, proyeksi vektornya itu adalah dari sini ke kemari. Ini ya, kita anggap sebagai vektor C ya, dari sini ke kemari. Inilah dia proyeksi vektor B pada A. Atau misalkan ya, ada sebuah vektor, ini vektor A, vektor B lah ya, kebalikan misalkan ini vektor B, ini vektor A nya. Oke, nah pertanyaannya ada proyeksi vektor B pada A ya. Nah, berarti kita cari proyeksi B itu pada A di sini. Nah, kalau kamu buat bentuk yang garis yang tegak lurus ke A, ini kan nggak mungkin ya tegak lurus ya, tidak memutus 60 derajat. Makanya harus apa? Nah, kita buat perpanjang vektor A. Oke, setelah dibuat perpanjang ya sudah, tinggal buat garis tegak lurusnya ya, begini. Oke, nah didapatlah proyeksi vektor B pada A itu adalah ini ya. Nah, jadi kata kuncinya itu di ini ya, pada vektor mana dia, itulah sebagai proyeksi vektor yang ditanyakan ya. Ini. Oke, inilah dia vektor di sini. Oke, nah kalau kamu lihat di sini vektor C-nya berada di vektor A itu sendiri. Nah, ini dengan kata lain hasilnya pasti positif ya. Tapi kalau yang ini ya, vektor C-nya itu tidak berada di A-nya, tapi berlawanan ya, arahnya kemari. Ya, sesuai dengan nilai vektor ya, kemarin kita belajar bahwasanya kalau yang berlawanan dia nilainya negatif kan. Nah, jadi ini bisa artinya negatif hasil vektor. Oke, kita lanjut bagaimana menghitung panjang proyeksi skalarnya ya. Nah, jadi menghitung panjang proyeksi skalar itu diturunkan dari konsep trigonometri ya. Jadi begini, misalkan ini ada sudut alfa, jadi kalau mencari cos alfanya itu adalah samping per miring ya, C per B, kan gitu ya, samping per miring ya. Ini depan, ini samping, ini kan miring ya. Nah, berarti mencari vektor C itu adalah cos alfa dikali panjang vektor B, kan gitu ya. Oke, nah kita cari. Maka masih ingat nggak dengan konsep nilai cos pada perkalian produk ya, bahwasanya A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa, kan gitu ya. Dengan kata lain, cos alfanya sama dengan A dot B ya, A dot B per panjang A panjang B, kan gitu ya. Nah, oke, nah dengan kata lain kita gantikan ya, berarti A dot B per panjang A kali panjang B kali panjang B. Ini sama nih ya, berarti coret-coret tinggallah A dot B per panjang A, kan gitu ya. Nah, ini adalah panjang mencari proyeksi skalar ya, mencari proyeksi skalar. Proyeksi skalar
B pada A, ya. Nah, jadi bergantung di sini ya, pada A-nya ini sesuaikan dengan ini ya, ini yang membedakan ya. Nanti kalau A pada B berarti di sini B ya. Oke, paham ya. Nah, bagaimana kalau panjangnya? Yang namanya panjang itu kan sesuatu yang bisa diukur ya, berarti nilainya pasti positif. Kalau dia mencari panjang proyeksi, berarti tinggal buat harga mutlaknya saja ya. Panjang proyeksi, berarti tinggal buat harga mutlak. Nah, jadi panjang proyeksi vektor C adalah panjang dari A dot B per panjang A. Jadi berupa nilai ya, hasil dia. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih memahami konsepnya, maka kita masuk ke soal-soal berikut ini. Oke ya, perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah vektor A, kemudian vektor B, masing-masing komponennya ya. Kemudian diketahui panjang proyeksi A pada B adalah 6. Ingat ya, pada B. Jadi kita bisa buat panjang proyeksi. Panjang proyeksi skalar ya. Itu adalah A dot B ya. Ini ya, A dot B per panjang pada B ya, berarti panjang B, panjang vektor B. Oke, kita masukkan ya, panjang proyeksi skalarnya 6. Nah, kemudian perkalian produk ya, A dot B, masih ingat ya di video sebelumnya bahwasanya perkaliannya adalah min 3 kali 2 min 6 ya, 4 kali 3 12, C kali min 6 min 6 C. Karena dia ini tak panjang ya, ini kan panjang, berarti tandanya begini ya. Nah, pasti hasilnya positif kan gitu. Nah, lanjut. Berarti vektor B, panjang vektor B berarti ini ya. Cari panjangnya ya, mencari panjang vektor diakarkan ya. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat kan gitu ya. Oke, kita hasilkan 6 sama dengan ini min 6 tambah 12, ini positif 12 ya, positif 6 ya, berarti 6 kurang 6C per, ini akar berapa ini? Min 4 tambah 9, 13 ya, 13 tambah 6, 49. Oke, sampai di sini kita lanjut. Akar 49 itu 7 kan, nah akar 49 7 berarti bisa kita buat 6 sama dengan harga mutlak 6 kurang 6C per 7 ya. Nah, kamu masih ingat nggak dengan konsep harga mutlak bahwasanya jika harga mutlak fx sama dengan k, ini ada dua kemungkinan ya, bisa fx nya sama dengan k atau fx nya sama dengan negatif k kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, kita pindah kemarin ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan ya jawaban, fx sama dengan k atau fx sama dengan min k. Yang pertama itu adalah 6 kurang 6C per 7 sama dengan 6 kan gitu, atau 6 kurang 6C per 7 sama dengan negatif 6. Ada dua ya. Nah, yang pertama dulu, 6 kurang 6C sama dengan, ini bisa kita kalikan ya, itu kita bisa ya, sudah berlaku dia. 6 kurang 6C sama dengan 42 kan gitu ya. Berarti min 6C sama dengan 42 kurang 6 berarti 36 ya. Berarti C sama dengan negatif 6. Yang satu lagi 6 kurang 6C sama dengan negatif 42. Berarti min 6C sama dengan, pindahkan min 48. Berarti C nya dapat ke 8. Bisa ya. Nah, untuk memperlatih kamu dalam menjawab soal, silakan nanti kerjakan tugas yang saya berikan. Oke, terakhir kita masuk ke materi vektor proyeksi ya. Nah, vektor proyeksi itu sebenarnya hampir sama ya. Vektor proyeksi hampir sama konsepnya dengan yang sebelumnya, tapi ini dalam bentuk vektor ya. Jadi mencari bayangan yang vektornya apa. Kalau ini kan panjangnya ya, nilai panjangnya berapa, tapi kalau ini vektornya apa begitu ya. Jadi misalkan tadi gambarnya seperti ini, vektor A ya, ini vektor B, berarti mencari proyeksi B pada A, berarti kan ini di sini ya. Nah, ini berarti di sini ininya. Oke. Nah, ini vektornya apa gitu. Ini yang mau dicari, vektor proyeksinya apa ya, dalam bentuk vektor. Jadi sebenarnya sama ya rumusnya. Jadi vektor proyeksi atau bisa kita simbolkan sebagai C ya, boleh. Itu adalah perkalian produk A dan B
Oke, per panjang A ya, panjang A. Oke, kenapa? Karena vektor B pada A nih ya, vektor B pada A kan gitu ya, kuadrat dikali vektor A nya. Jadi ini rumusnya ya, perkalian produk A dan B per panjang A kuadrat dikali vektor A nya. Ingat padanya ke siapa ya, itu yang sebagai ini ya, pembagian dan vektornya. Oke, untuk memperjelas kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita perhatikan contohnya lah ya. Jadi diketahui ada dua buah vektor, vektor U dan V. Pertanyaannya adalah tentukan vektor proyeksi dari U tambah V pada U. Ingat ya, pada U ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Tentunya kita cari vektor U dan V nya dulu ya. Vektor U tambah V nya berapa? Oke, maka kita tambahkan saja. Berarti 1 kurang 3, 2 tambah 4 kan gitu ya, hasilnya min 26. Nah lanjut, berarti proyeksi U tambah V pada U itu apa? Itu vektor U tambah V dot U kan gitu ya, per panjang U kuadrat dikali vektor U. Ini ya proyeksinya. Oke, langsung saja kita buat. Berarti sama dengan UV nya ini ya, min 26. Berarti min 26 kalikan produk dengan U nya 12 per panjang U nya berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, kuadrat, mana kuadrat ini, kali vektor U nya 12. Nah, begini ya, sudah. Langsung ya, min 2 kali 1 min 2 tambah 12 per, ini 1 tambah 4 5 ya, akar 5 dikuadratin berarti 5 kali 1 2. Hasilnya min 2 tambah 12 10 bagi 5 2 ya, berarti 2 kali 1 2. Maka hasil vektornya adalah 24. Bisa kita buat dalam bentuk vektor posisi 2i tambah 4. Inilah dia cara mencari vektor proyeksi ya. Nah, jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini di video ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.